Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitan Nusaid, NIM E2019-3172. Jadi di sini saya akan memberi tanggapan mengenai modal UMKM di masa pandemi di Indonesia. Di masa pandemi COVID ini telah membawa tentu banyak perubahan dalam perilaku pelanggan dan mengharuskan pelaku bisnis untuk beradaptasi. Dan tentu berbagai sektor usaha pun terkena imbasnya, termasuk lebih dari 80% pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sehingga pemerintah pun memberikan bantuan berupa modal kerja, subsidi kredit UMKM, hingga relaksasi bunga kredit perbankan. Dan langkah ini pun dilakukan untuk mempertahankan sektor UMKM selama masa pandemi COVID. Dan di tengah pandemi ini, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tidak lagi hanya mengandalkan modal dari bank, tetapi juga mengandalkan dari finansial teknologi atau fintech dan pasar modal. Yang menjadi permasalahan utama pemulihan ekonomi dan UMKM adalah akses kepada pembiayaan. Tentu saja ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar UMKM bisa bertahan selama pandemi. Dan di sisi lain, social finance memang sangat membantu UMKM mendapatkan modal selain dari bank dan fintech. Saat ini UMKM juga telah memanfaatkan dana dari pasar modal dengan equity crowdfunding. Untuk itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia harus mampu beradaptasi dan memaksimalkan berbagai cara baru dalam mengakses pendanaan demi kelangsungan usahanya. Menyusul masa pandemi virus corona ini yang berlangsung di Indonesia hingga saat ini. Terkait akses permodalan, UMKM harus mampu menemukan alternatif pembiayaan agar tak lagi terlalu bergantung kepada insentif pemerintah maupun permodalan bank konvensional. Salah satu alternatif di saat ini adalah melalui opsi platform pembiayaan berbasis digital. UMKM juga harus lebih adaptif, yang artinya karena UMKM sekarang banyak yang go online, maka akses permodalan pun bisa juga melalui alternatif fasilitas secara online. Dan kalau kita lihat dari perkembangan sektoral, transaksi masih ada. Dan bila UMKM bergabung dan masuk ke platform usaha digital, terutama bagi yang belum, seharusnya bisa membuat UMKM lebih survive. Oleh karena itu, berbagai pihak perlu bahu-membahu membantu membangkitkan usaha para pelaku UMKM yang memiliki peran penting dalam kebangkitan sektor perekonomian. Terlebih lagi, sebagian besar pelaku UMKM masuk kategori unbankable ataupun undeserved, sehingga terkadang sulit untuk memperoleh akses pendanaan yang cepat dari perbankan. Untuk itu, perusahaan penyedia layanan keuangan digital diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini dan menjadi salah satu solusi atas persoalan yang dihadapi oleh UMKM sehingga mereka dapat bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra Alamsyah, NIM E2019-3162. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran bagi UMKM. Nah, melihat kondisi UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa di antara mereka yang terkena dampak negatif, antara lain yaitu mengalami penurunan kapasitas mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Oleh karena itu, UMKM harus berpikir kreatif dan juga inovatif. Nah, lantas bagaimana strategi pemasaran UMKM yang dapat mereka lakukan? Nah, di sini terdapat beberapa strategi yang dapat mereka lakukan, yaitu yang pertama, yaitu menentukan target pasar. Nah, di dalam hal ini, sebuah UMKM dapat memahami kebutuhan pasar dan juga dapat menemukan sebuah peluang bagi bisnis mereka. Lalu untuk strategi yang kedua yaitu fokus dan konsisten terhadap kualitas produk. Nah, dalam hal ini sebuah UMKM dapat mengetahui keunggulan nilai produk yang mereka ciptakan dan juga apa yang membedakan produk mereka dengan pesaing, serta apa saja kelebihan produk yang mereka ciptakan. Lalu untuk strategi yang ketiga yaitu konsisten terhadap produk. Nah, dalam hal ini konsumen tetap ingin merasakan kualitas yang bagus. Nah, oleh karena itu sebuah UMKM harus menciptakan sebuah kualitas yang bagus agar dapat menarik loyalitas pelanggan atau konsumen. Lalu untuk strategi yang keempat yaitu evaluasi produk.
Nah, dalam hal ini sebuah UMKM dapat menciptakan atau mengkomunikasikan kehigienisan dari produk mereka. Nah, oleh sebab itu, sebuah pelanggan atau konsumen akan tertarik atau merasa aman untuk membeli produk yang mereka jual. Lalu untuk strategi yang kelima atau strategi yang terakhir yaitu pemasaran secara digital. Nah, di dalam hal ini UMKM dapat mengoptimalkan pemasaran secara online dan juga memanfaatkan teknologi gadget yang ada. Nah, oleh karena itu dengan pemasaran secara digital ini dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan juga dapat membangun komunikasi dan hubungan mereka dengan cepat dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seliawi Pradinda, NIM E 2019-3156. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prediksi UMKM ke depannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM yaitu dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Peraturan pemerintah ini merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Peraturan pemerintah ini diatur mengenai perubahan kriteria UMKM sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan kriteria UMKM saat ini perlu dilakukan mengingat aturan kriteria UMKM belum mengalami perubahan selama 12 tahun. Dapat saya simpulkan isi dari peraturan pemerintah tersebut yaitu yang pertama memudahkan proses perizinan usaha. Untuk mendapatkan nomor induk usaha dapat dilakukan melalui sistem perizinan usaha secara elektronik. Pengaturan perizinan usaha akan membawa terobosan yang cukup penting yaitu UMKM tidak akan dikenakan biaya untuk mengurus perizinan usaha dan penentuan sertifikat standar dan izin seperti sertifikat aman dan sertifikat halal. Selanjutnya memberikan kemudahan pendaftaran hak kekayaan intelektual dan impor. Jadi memudahkan kita sebagai pelaku UMKM untuk impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi di negeri ini atau fasilitasi ekspor. Dan ada juga mengenai pemberian kemudahan dan insentif, penyediaan pembiayaan, penciptaan wirausaha baru melalui penyelenggaraan inkubasi, serta dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah. Jadi prediksi UMKM ke depannya yaitu memudahkan pelaku UMKM di tanah air. Dan dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini diharapkan mampu mendorong UMKM agar semakin tangguh, kuat, serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia karena UMKM ini bisa dikatakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, serta potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin berkembang dan maju. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sofiana Safitri, NIM E 2019-3176. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tanggapan dari teman-teman saya sebelumnya. Saya di sini sudah mencatat semua tanggapan yang sudah disampaikan sama teman-teman saya tadi. Nah, yang pertama itu di masa pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan dalam perilaku pelanggan yang mengharuskan pelaku bisnis untuk beradaptasi. Tentu berbagai sektor usaha pun terkena imbas, termasuk lebih dari 80% pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sehingga pemerintah memberikan bantuan berupa modal kerja, subsidi kredit UMKM, sehingga relaksasi bunga kredit sehingga pemerintah memberikan bantuan berupa modal kerja, subsidi kredit UMKM, hingga relaksasi bunga kredit perbankan. Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan sektor UMKM selama pandemi COVID-19. Dan di tengah pandemi ini, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tidak lagi hanya mengandalkan modal dari bank, tetapi juga finansial, teknologi, dan pasar modal. Yang menjadi permasalahan utama pemulihan ekonomi dan UMKM adalah akses kepada pembiayaan. Tentu saja ini menjadi tantangan yang harus segera
diatasi agar UMKM bisa bertahan selama pandemi. Selanjutnya, sini ada beberapa strategi pemasaran UMKM. Yang pertama itu menentukan target pasar, yang kedua fokus terhadap kualitas produk, yang ketiga konsisten terhadap produk, yang keempat evaluasi produk, dan yang terakhir pemasaran secara digital. Selanjutnya simpulan isi dari peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, yaitu yang pertama, memudahkan proses perizinan usaha. Yang kedua, memberikan kemudahan pendaftaran hak kekayaan intelektual dan impor. Yang ketiga, ada juga mengenai kemitraan dengan usaha besar, pemberian kemudahan dan insentif, penyediaan pembiayaan, penciptaan wirausaha baru melalui penyelenggaraan inkubasi, serta dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah. Jadi, prediksi UMKM ke depannya yaitu memudahkan bagi pelaku UMKM di tanah air. Dengan diterapkannya peraturan pemerintah ini diharapkan mampu mendorong UMKM agar semakin tangguh, kuat, serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena UMKM ini bisa dikatakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran serta potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan berkembang. Semoga tanggapan dari teman-teman saya tadi bisa memberikan pencerahan bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia agar perekonomian di Indonesia tetap stabil dan dapat meningkat. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.